So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas MTJ 3.10 mata Kapita Selekta, dosen mengampu Ibu Penny Cahyani SPSI MT. Anggota kelompok kami yaitu ada Taurik Yusuf, notar 1902353. Kemudian ada Wan Amelia Salsabila Gayatri, notar 1902366, dan Zaki Husain Nurrahim, notar 1902379. Di kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi yaitu tentang perilaku publik dan komunikasi massa. Yang pertama, perilaku publik. Perilaku publik adalah kumpulan individu dalam jumlah besar yang mempunyai reaksi yang sama terhadap suatu hal yang sama di tempat terpisah dan tidak saling berinteraksi. Perilaku publik memiliki hubungan antara media massa dengan keseragaman perilaku publik yang mempengaruhi sikap terhadap objek. Antara publik dengan media massa saling membangun komunikasi yang sangat erat. Media massa membangun komunikasi massa dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku publik. Ada beberapa ilmuwan yang mengemukakan tentang perilaku publik. Yang pertama ada Blumer tahun 1969 mengemukakan bahwa publik merupakan kumpulan yang tidak mempunyai organisasi, pemimpin, norma, kesadaran kelompok maupun pembagian peran, namun tampak seragam atau homogen karena setiap individu bereaksi terhadap stimulus yang sama. Kemudian, publik sebagai sekumpulan orang yang mempunyai perhatian dan reaksi yang sama terhadap hal tertentu yang sama, tanpa perlu melakukan kontak secara fisik dan tanpa secara langsung hadir di tempat tertentu. Dari pendapat Blumer tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sebagaimana massa, publik merupakan kumpulan individu. Yang kedua, sebagaimana massa, publik termasuk perilaku kolektif. Keduanya merupakan kumpulan tidak terstruktur dalam arti tidak adanya kesepakatan di antara anggota mengenai tujuan, norma, pembagian tugas dan peran serta kepemimpinan. Yang ketiga ada dibandingkan dengan massa, publik merupakan kolektif yang lebih tidak terstruktur. Publik didasarkan pada kesamaan perilaku dan sikap mereka terhadap satu hal. Contoh, orang antri panjang di pom bensin setelah mendengar berita di TV, besok pemerintah akan menaikkan harga bensin. Yang keempat ada publik merupakan hasil kreasi media massa. Komunitas publik baru berkembang setelah berkembangnya teknologi media massa. Dengan berkembangnya media massa cetak maupun elektronik, memungkinkan sejumlah besar orang menerima informasi yang sama pada saat yang sama, sehingga komunitas publik adalah konsumen media massa seperti pemirsa TV, pendengar radio, pembaca koran atau majalah. Selanjutnya ada yang kedua, menurut Rowland pada tahun 1985, dia membedakan adanya 3 bentuk perilaku publik yang dibagi berdasarkan tingkat keluasan pengaruh perilaku di masyarakat dan tingkat kedalaman ketertiban individu pada perilaku tersebut. Yang pertama, fight merupakan selera publik pada satu perilaku yang relatif tidak bertahan lama. Hal ini bersifat tidak berkelanjutan, tidak menambah secara luas di masyarakat,
hanya dianut kelompok tertentu di masyarakat yang sekedar tampil beda dan oleh kebanyakan masyarakat dianggap aneh atau menyimpang. Yang kedua ada fashion, merupakan selera publik pada satu perilaku yang relatif bertahan lama, berkelanjutan, bisa berulang kali dalam periode waktu, dianut publik dalam lingkungan lebih luas. Yang ketiga ada craze, merupakan semangat atau obsesi publik secara intens pada suatu gaya hidup yang tidak bertahan lama. Sebagai contoh, masyarakat yang melibatkan diri pada hobi baru seperti sepeda gunung, aerobik, atau sekedar supaya tidak dikatakan ketinggalan zaman. Kegiatan seperti ini biasanya tidak bertahan lama atau sementara saja, atau musiman. Selanjutnya, homogenitas perilaku publik dan media massa. Suatu kumpulan individu dikategorikan menjadi satu komunitas, antara lain disebabkan adanya homogenitas atau keseragaman perilaku anggota-anggotanya. Homogenitas perilaku anggota kelompok antara lain disebabkan adanya norma kelompok yang mengatur perilaku anggota kelompok. Dalam komunitas massa, homogenitas perilaku merupakan hasil dari proses kontagion atau penularan perilaku anggota massa. Berbeda dengan kelompok maupun massa, homogenitas perilaku anggota publik bukan hasil proses sosial dalam komunitas mereka. Kesamaan perilaku komunitas publik sebenarnya adalah perilaku individual yang menjadi seragam karena mereka menerima informasi yang sama. Menurut analisis Fishbein dan Adzen tahun 1975, informasi yang diterima seseorang tentang suatu objek atau belief bisa mempengaruhi sikapnya atau attitude terhadap objek tersebut. Lebih jauh lagi, sikap positif atau negatif terhadap objek membentuk niat atau intention untuk berperilaku sesuai dengan sikap yang terbentuk. Apabila tidak ada hambatan lingkungan, maka niat itu akan muncul dalam bentuk perilaku atau behavior. Untuk lebih jelasnya hubungan antara informasi dengan perilaku dalam analisis Fishbein dan Adzen digambarkan dalam bagian berikut. Homogenitas perilaku komunitas publik sebenarnya adalah perilaku individual yang menjadi seragam karena mereka menerima informasi yang sama dan bisa mempengaruhi sikapnya terhadap objek tersebut. Hubungan media massa dan perilaku publik. Dampak perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat saat ini meningkatkan rasa kekhawatiran akan efek media massa terhadap khalayak. Dalam hal ini yaitu masyarakat. Media massa, baik berupa media cetak, media elektronik, maupun bentuk new media melalui jejaring internet sudah begitu menyeruak di masyarakat saat ini. Terpaan media atau media exposure yang begitu masif bisa berakibat kondisi khalayak atau masyarakat dalam keadaan banjir informasi atau overload information. Limpahan informasi yang berlebih tersebut kadang menyulitkan masyarakat atau khalayak dalam melakukan pemilahan dan pemilihan informasi yang akurat berdasar sumber media yang terpercaya atau kredibel. Selanjutnya yaitu komunikasi massa. Menurut Bittner 1977, ia mengemukakan komunikasi massa menyampaikan pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang-orang. Komunikasi massa juga sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah halayak orang tersebar, heterogen, anonim, melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Dari pengertian tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa di dalam komunikasi massa, yang pertama yaitu pengirim dan penerima pesan tidak bertatap muka secara langsung. Pengiriman pesan dilaksanakan lewat media massa cetak atau elektronik sebagai sarana menyampaikan pesan. 2. Komunikasi atau penerima pesan dalam komunikasi massa adalah publik dalam jumlah besar, heterogen dalam jenis kelamin, agama, suku, umur, tingkat pendidikan, tingkat sosial, ekonomi, anonim, tidak dikenal, dan tidak saling kenal. Tersebar, tidak ada interaksi satu sama lain. Yang ketiga,
komunikasi massa memfasilitasi publik dalam jumlah besar menerima informasi yang sama secara serentak. Selanjutnya, komunikasi massa berjalan satu arah, one way communication. Kontrol sepenuhnya ada di pihak pengirim pesan. Yang terakhir, di dalam komunikasi massa, penyajian dan pengiriman pesan didesain secara terencana berdasarkan kajian ilmiah, terutama ditujukan untuk mempengaruhi perilaku publik penerima pesan. Perubahan perilaku publik akibat pengaruh komunikasi massa pada intinya dapat dibagi menjadi 3 jenis, meliputi perubahan kognitif, perubahan afektif, dan perubahan behavioral. Menurut Bandura 1977, suatu pesan akan menimbulkan pengaruh perubahan perilaku nyata melalui tahapan 1. Pesan atau informasi itu bisa menarik perhatian dan menimbulkan perasaan sederhana dan berulang-ulang cenderung menarik perhatian serta menimbulkan perasaan positif pada penerima pesan. 2. Pesan bisa dipahami dan diyakini kebenarannya. Kemudian pemahaman terkait dengan teknik penyampaian pesan. Sedangkan keyakinan pada kebenaran pesan terkait dengan kredibilitas pengirim pesan. 3. Pesan mudah diingat atau bahkan dihafal. Penerima pesan tidak akan bisa memperagakan pesan dalam bentuk perilaku apabila tidak bisa mengingatnya. Yang terakhir, ada motivasi internal dan eksternal yang memperkuat munculnya perilaku. Motivasi internal berupa kepuasan pribadi dengan menampilkan perilaku, sedangkan motivasi eksternal adalah dukungan positif dari lingkungan terhadap perilaku tersebut. Yang terakhir, komunikasi massa menurut Rockach dan Defleur 1976. Pengaruh media massa pada perubahan perilaku publik berlangsung pada 3 tataran. Yang pertama, tataran individual, dalam arti media massa memberikan pengaruh langsung pada setiap individu penerima pesan. Setiap individu memberikan respon langsung pada pesan media massa. Yang kedua, pada tataran kelompok, dalam arti pengaruh media massa berinteraksi dengan nilai dan norma kelompok penerima pesan, sehingga setiap anggota kelompok akan memberikan respon khas pada pesan media massa. Yang terakhir yaitu penyaringan lewat pemimpin kelompok, dalam arti pesan media massa diterima anggota kelompok setelah diinterpretasi atau diberi arti oleh pemimpin kelompok. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.